Baik, sekarang kita akan belajar tentang sel dan seperti biasa kita akan mulai dengan mendefinisikan apa itu sel. Nah, sel secara definisi sederhana adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, dari definisi sederhana ini ternyata berkembang menjadi definisi-definisi lain yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Nah, tokoh yang pertama yang mengemukakan teorinya tentang sel adalah Schleiden dan Schwann. Nah, menurut keduanya, sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Ya, jadi menurut Schleiden dan Schwann, sel itu merupakan unit terkecil atau unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Nah, karena sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, kemudian maka muncul definisi berikutnya dari Schleiden dan Schwann, yaitu bahwa sel merupakan penyusun tubuh dari makhluk hidup. Ya, jadi Schleiden dan Schwann ini bicara tentang struktur mengenai sel. Nah, sekarang menurut tokoh berikutnya adalah menurut Max Schultz. Ya, menurut Max Schultz, bahwa sel merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, apa artinya? Artinya adalah seluruh aktivitas kehidupan itu terjadi pada tingkat atau pada level sel. Jadi, selain pada tingkat organisme, aktivitas-aktivitas kehidupan juga terjadi di dalam sel, seperti aktivitas respirasi. Nah, aktivitas respirasi ini terjadi di bagian sel, yaitu mitokondria. Sedangkan aktivitas lainnya misalkan ada pencernaan. Nah, kegiatan pencernaan di dalam sel juga terjadi di bagian lisosom. Nah, sedangkan contoh lain yaitu kegiatan reproduksi sel yang terjadi di nukleus dan juga di sentriol. Nah, kalau tadi kita mendefinisikan sel menurut Schleiden dan juga Schwann, ya, yang mendefinisikan bahwa sel itu unit struktural terkecil. Kemudian menurut Max Schultz, bahwa sel itu merupakan unit fungsional. Nah, ada tokoh lain yang menyebutkan teori tentang sel, yaitu Edmund Wilson. Nah, menurut Edmund Wilson, sel itu merupakan unit hereditas dari makhluk hidup. Ya, unit hereditas dari makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan unit hereditas? Jadi sel berperan dalam penurunan atau perubahan sifat dari makhluk hidup. Nah, karena menurut hasil penelitian dari Edmund Wilson ini, bahwa ternyata di dalam sel itu ada materi genetik berupa asam nukleat. Ya, ada materi genetik berupa asam nukleat yang berbentuk DNA dan juga RNA. Kemudian ada tokoh lain juga yang berpendapat tentang sel nih, menurut hasil penelitiannya, yaitu Rudolf Virchow. Ya, tokoh lainnya yang berteori tentang sel adalah Rudolf Virchow yang mengemukakan bahwa sel itu adalah unit pertumbuhan dalam makhluk hidup. Ya, menurut Rudolf Virchow, sel itu adalah unit pertumbuhan dari makhluk hidup. Nah, kemudian ada pernyataan dari Rudolf Virchow, yaitu omnicellula ex cellulae, yang artinya adalah bahwa sel atau sebuah sel itu berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan unit sel sebagai unit pertumbuhan dalam makhluk hidup. Setelah kita membahas definisi sel, kita review sedikit ya. Jadi tokoh-tokoh yang mendefinisikan sel itu kurang lebih ada 4 tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama ada Schleiden dan Schwann yang menyebutkan bahwa sel itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang menyusun tubuh makhluk hidup, ya. Kemudian tokoh yang kedua ada Max Schultz yang mendefinisikan bahwa sel itu adalah unit fungsional terkecil, yang artinya adalah sel melakukan aktivitas-aktivitas di tingkat yang sama dengan level organisme.
Kemudian tokoh yang ketiga ada Edmund Wilson yang mendefinisikan sel sebagai unit hereditas atau kaitannya dengan penurunan dan pewarisan sifat, karena di dalam sel itu ternyata ada materi genetik berupa asam nukleat dalam bentuk DNA dan RNA. Dan tokoh yang keempat, tokoh yang terakhir adalah Rudolf Virchow yang mendefinisikan sel sebagai unit pertumbuhan dari makhluk hidup. Nah, itu review mengenai definisi sel dari berbagai tokoh. Nah, sekarang kita coba belajar tentang struktur sel nih. Jadi struktur sel itu ada dua bagian ya, dan bagian yang pertama itu disebutnya adalah bagian sel yang hidup. Nah, artinya bahwa sel ini melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan ya. Aktivitas-aktivitas kehidupan tersebut ini bisa berupa respirasi atau proses-proses lain yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, bagian sel yang hidup ini disebut juga dengan protoplasma ya. Jadi ada bagian sel yang hidup itu disebut protoplasma. Nah, contohnya yang pertama adalah mitokondria nih. Mitokondria ini merupakan tempat dari terjadinya respirasi sel. Nah, kemudian ada nukleus. Nukleus ini tempat terjadinya reproduksi sel ya, dan juga kemudian ada badan Golgi, kemudian ada retikulum endoplasma, dan juga ada bagian-bagian lain ya, ada sentriol, ada lisosom ya. Nah, itu yang menjadi bagian protoplasma dari sel. Nah, kemudian ada satu lagi struktur sel, yaitu struktur sel yang tidak hidup. Jadi struktur sel yang tidak hidup ini tidak memiliki atau tidak melakukan aktivitas kehidupan. Contohnya misalkan yang terdapat pada dinding sel di tumbuhan.